Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah semua sehat hari ini. Oh ya anak-anak, untuk hari ini Ibu akan mengajar materi yaitu kelas 3 tema 1 pembelajaran 5. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Oke, untuk ketua kelasnya, tolong pimpin doanya ya. Oke, sudah berdoa. Sekarang lihat nih, kiri kanannya ada nggak temannya nggak masuk? Iya, alhamdulillah ya, masuk semua. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk bertepuk semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Yes, alhamdulillah semuanya sudah semangat ya. Oh ya anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tema pembelajaran 5 ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kemarin kita belajar apa? Iya, kita kemarin tentang cara menjaga tubuh supaya sehat. Nah, siapa yang masih ingat? Iya, yang pertama, makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan jangan lupa sambil berolahraga. Sekarang untuk pembelajaran 5 ini kita lihat terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. Sudah kita melihat tujuan pembelajarannya, sekarang kita lihat halaman 37 pembelajaran 5. Di sana ada 4 gambar ya. Yang pertama kita bisa lihat di situ ada Udin dan Edo sedang bermain bersama. Yang gambar yang kedua yaitu ada Edo mau mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Benny yaitu mencuci tangan dulu. Nah, gambar yang ketiga terlihat mereka sedang makan bersama ya. Terus untuk gambar yang keempat, anak-anak coba lihat di situ. Iya, Edo sedang terbaring sakit. Nah, sekarang anak-anak coba membuat kalimat sesuai pada gambar 4 tersebut. Oke. Baiklah anak-anak, gimana? Sudah belum menulis kalimatnya? Ya, coba kita bahas bersama-sama ya. Untuk gambar yang pertama di sana ada Edo, Benny, dan Udin. Kira-kira kalimat apa yang bisa kita buat ya dengan melihat gambar tersebut? Misalnya seperti ini ya. Edo, Benny, dan Udin sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Sekarang kita buat kalimat yang nomor 2 ya. Di sana ada Edo sedang mengambil makanan dan ada Benny yang mencuci tangannya. Yuk kita buat sama-sama ya kalimatnya. Edo langsung mengambil makanan terlebih dahulu dan tidak mencuci tangan, sedangkan Benny terlebih dahulu mencuci tangan. Ya, oke, selanjutnya kalimat yang ketiga. Pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kita bisa lihat mereka sedang memakan kue bersama. Misalnya kita buat kalimatnya, menurut Edo kue ini sangat enak sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir pada gambar yang keempat. Pada gambar yang keempat terlihat Edo sedang sakit ya. Nah, kira-kira apa ya penyebab Edo sakit? Yang menyebabkan Edo sakit perut karena Edo tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Nah, anak-anak, di sini
salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan makanan yang sehat. Ini akan mempengaruhi bagi kita, dan jika kita makan tidak sehat maka akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, di sini kita lihat ada beberapa gambar. Yang gambar pertama yaitu gambar penutup makanan. Gambar yang kedua, Siti sedang mencuci tangan. Gambar yang ketiga, Siti sedang berdoa. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan aturan sebelum makan. Nah, jadi aturan itu tidak hanya di sekolah saja anak-anak, tapi aturan itu harus kita terapkan di rumah juga. Nah, di sini cara kita menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan kita tetap bersih dan tidak dihinggapi lalat. Nah, anak-anak, selain itu kita harus mencuci tangan dan kita juga harus berdoa sebelum makan, ya. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Iya, bersyukur merupakan pengamalan Pancasila yang pertama, yang bunyinya apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan dan menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, itu artinya kita sudah melakukan sila pertama. Manusia itu anak-anak memerlukan makanan dan memerlukan air. Nah, selain air, ada air yang menyehatkan, yaitu air susu. Nah, lihat di gambar ini ya. Ini air susunya dari sapi, ya. Sapi adalah salah satu makanan yang baik untuk kesehatan. Nah, di sini kita lihat lagi ada beberapa perusahaan yang memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak yang siap saji agar mudah dikonsumsi, ya. Ini contoh jumlah kemasan susu kotak yang dapat dihasilkan beberapa perusahaan. Perusahaan yang A menghasilkan susunya 1.200 kotak. Perusahaan yang B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan yang C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan yang D menghasilkan susunya 3.250 kotak. Perusahaan yang C menghasilkan susunya 2.200 kotak. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, perusahaan manakah yang paling banyak menghasilkan susunya? Ya, iya, perusahaan C, benar ya, perusahaan C. Sekarang ibu mau tanya lagi nih, perusahaan mana yang menghasilkan susunya yang paling sedikit? Iya, yang paling sedikit memproduksi susunya yaitu perusahaan A.
Oke anak-anak, itu saja. Sekarang ibu akan contohkan lagi tentang yang di sini ada soal lagi yang ditanyakan adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D. Nah anak-anak, karena yang ditanyakan jumlah susu yang diproduksi A dan yang diproduksi B. Nah kita jumlahkan harus sesuai dan harus sejajar dengan nilainya. Misalkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, di sini kita lihat, kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 0 tetap 0. 0 ditambah 5 menjadi 5. 2 ditambah 2 menjadi 4. 1 ditambah 3 menjadi 4. Nah, itulah anak-anak jumlah perusahaan A dan jumlah perusahaan B yang memproduksikan susu kotaknya. Nah, untuk halaman 44 anak-anak dikerjakan latihannya ya. Oke. Anak-anak, cukup sampai di sini materi kita hari ini, dan kesimpulannya adalah yang pertama tadi cara kita menjaga kebersihan dan aturan makan, dan cara kita menghitung yang mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit, dan menjumlahkan sesuai dengan nilainya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.